Salam Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Widodongtien, dan salam Pancasila. Terima kasih, semoga kita selalu senantiasa dilindungi dan diberikan nikmat sehat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Gusti Ingkang Maha Agung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan sebagai kapital. Tugas UAS Sosiologi Pendidikan. Nama saya Sulistiani Winarsi, NPM 2110386220029. Dosen pengampu kita yaitu Bapak Sony Junaidi, MPD. Sebelum kita lebih lanjut tentang pendidikan sebagai kapital, kita cari tahu dulu nih, kapital itu apa sih? Kapital berasal dari kata kapital yang berakar katanya berasal dari kata lain caput yang berarti kepala. Adapun arti dipahami pada abad ke-12 dan ke-13 adalah dana, persediaan barang, sejumlah uang, dan bunga uang pinjaman. Nah, inilah biasanya kita kalau pinjam uang ada bunganya, lah ini yang dimaksud Om Berger begitu. Selanjutnya, kapital dalam bahasa Inggris itu adalah modal dalam bentuk yang biasanya digunakan untuk belanja barang kapital fisik yang memungkinkan untuk investasi dapat berjalan. Ini dikata Om Lawang, mungkin investasi itu dapat berjalan ya kalau ada modal, kalau nggak ada modal ya akan sulit untuk berjalan gitu. Kalau dari Om Karma, kapital merupakan suatu bentuk nilai surplus dan investasi yang diharapkan pengembaliannya, seperti pendapatan, keuntungan atau laba dalam arti luas. Jadi gimana caranya kita mendapatkan laba atau keuntungan di situ? Ini menurut Om Karma. Yang terakhir adalah bahasa Indonesia. Orang sering menggunakan istilah modal dengkul. Artinya tidak ada uang untuk dijadikan modal bagi belanja barang kapital fisik, kecuali tenaga orang itu sendiri, dalam pengertian tenaga fisik, juga dalam pengertian keterampilan atau gabungan kedua-duanya. Jadi begini, ada memang orang yang hanya mengandalkan tenaga fisik, tenaganya saja, tanpa dia mempunyai keahlian atau keterampilan lain. Ada juga orang yang hanya mengandalkan tenaga fisiknya saja, mengandalkan tentang keterampilannya saja, karena dia kurang di tenaga fisik, atau juga malah kedua-duanya, fisik oke, keterampilannya bagus. Itulah yang lebih dicari di dunia saat ini. Lanjut, kita ke pendidikan sebagai kapital. Apa sih alasannya? Ya, alasannya adalah pendidikan merupakan investasi yang paling penting dalam modal manusia untuk menjawab tantangan global saat ini. Karena apa? Pendidikan itu sangat penting kok, karena dengan pendidikan kita bisa mencari pekerjaan, kita bisa bekerja itu di perusahaan, di perusahaan orang lain, atau di perusahaan milik pemerintah plat merah, atau kita bisa kerja juga di jadi CPNS atau TNI Polri. Nah, untuk kita bisa mencapai ke arah sana, kita bisa untuk mendaftar itu ya kita harus punya ijazah. Nah, ijazah itulah salah satu syarat untuk kita bisa keterima di sana. Kalau tidak ada ijazah seperti kualifikasi yang diminta atau yang diinginkan, ya kita tidak akan pernah bisa untuk menjadi seperti yang kita inginkan itu, kamu mendaftar CPNS atau TNI Polri gitu, atau sebagai dosen itu juga ada kualifikasi pendidikan. Nah, inilah kualifikasi pendidikan itu penting. Selanjutnya, pendidikan sebagai kapital dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kapital manusia, yang kedua kapital sosial, yang ketiga kapital budaya, yang keempat adalah kapital simbolik. Kita kupas nih. Kapital manusia, menurut Om Robert Lawang itu merumuskan kapital manusia sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman dalam bentuk
pengetahuan dan keterampilan yang perlu untuk melakukan kegiatan tertentu. Jadi pendidikan itu penting untuk kita bisa berkembang, untuk kita bisa keterampilan kita bisa berkembang di situ. Jadi tapi bukan hanya di dunia pendidikan formal saja, seperti pelatihan-pelatihan itu juga penting kita bisa mendapatkan di sana. Contoh simpel, seorang yang ingin menjadi tukang jahit, tidak lantas dia bisa menjadi tukang jahit tanpa dia dapat pelatihan. Mungkin karena dia tidak bisa dia tidak bisa melanjutkan ke sekolah pendidikan yang lebih tinggi, dia mungkin hanya lulusan SMA saja atau SMP, tapi dia ingin punya keterampilan menjahit. Akhirnya dia masuklah di kursus-kursus pelatihan menjahit itu. Kalau misalkan orang yang mempunyai uang lebih, dia bisa ke pendidikan yang lebih tinggi, dia bisa menjadi desainer atau tata boga pun bisa. Jadi orang yang mungkin masak, ahli masak, dia ingin kesukaannya di masak, jadi dia bisa ambil jurusan tata boga, dan nanti juga kuliah juga ada jurusan tata boga itu. Gitu. Nah inilah sangat penting juga di sini kemampuan yang dimiliki seseorang itu ya melalui pendidikan itu. Akan beda halnya seperti jurusan tata boga yang di SMK itu diberikan sama yang di kuliah perguruan tinggi itu juga akan beda porsinya. Yang kedua adalah kapital sosial. Kapital sosial merupakan investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma, serta kekuatan yang menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual atau kelompok secara efisien dan efektif. Kita sudah tahu manusia adalah makhluk sosial, dia tidak bisa hidup seorang diri, dia harus bersosialisasi lah. Kita harus mencari jaringan atau kita harus berjejaring, itu lebih penting gitu untuk keberlangsungan kita. Dan di saat kita berjejaring itu disitulah ditanamkan kepercayaan. Bagaimana orang percaya kepada kita, terus nilai kita seperti apa, norma kita seperti apa, apakah kita punya adab atau tidak gitu. Jadi inilah penting untuk berjejaring seperti ini karena itu akan membuka jaringan kita lebih luas. Jadi kita bisa mempunyai relasi lebih banyak lagi di situ. Yang ketiga adalah budaya. Kapital budaya merupakan kepemilikan kompetensi atau pengetahuan kultural yang menuntun selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi tertentu. Melalui sistem pendidikan, pendidikan memberikan seseorang model pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk membuat perbedaan atau penafsiran nilai sopan santun, malu, bekerja keras, kepercayaan, dan kejujuran. Pendidikan membentuk kompetensi dan pengetahuan kultural seseorang. Budaya itu juga penting, itu juga mempengaruhi pendidikan. Kita adalah orang Indonesia yang orang berbudaya gitu. Nilai budaya kita itu adat istiadat kita itu juga masuk ke dalam pendidikan itu sendiri dan untuk membentuk sistem pendidikan itu sendiri. Yang keempat adalah kapital simbolik. Kapital simbolik merupakan suatu bentuk kapital ekonomi fiskal yang telah mengalami transformasi dan karenanya telah tersamarkan, menghasilkan efeknya yang tepat sepanjang, menyembunyikan fakta bahwa ia tampil dalam bentuk-bentuk kapital material yang pada hakikatnya sumber efek-efeknya juga. Kemampuan mengatur simbolik seseorang berbeda menurut prestis, status, otoritas, dan kehormatan sosial. Kemampuan simbol tersebut tidak diperoleh sejak lahir, tetapi didapat melalui pendidikan formal dalam keluarga. Keluarga menengah atas diuntungkan dalam reproduksi sosial dalam keluarga, sehingga mengatur simbolnya lebih tajam dan kuat dibanding dengan kelas bawah. Jadi maksudnya begini, status sosial seseorang itu penting karena prestisius di situ. Kalau misalkan kita status sosialnya di tingkat atas, kita akan lebih prestisius di sini. Kita lebih terhormat, merasa kita lebih terhormat di situ. Dan juga orang-orang juga aware ke kita bahwa kita adalah
orang yang memang punya peran di situ dan status sosial kita bisa terpandang di situ. Kalau misalkan orang yang mohon maaf yang tidak bersekolah dan juga dia pasti akan minder di situ karena status sosial dia rendah gitu. Dan kalau orang misalkan untuk kita bisa meraih itu memang dari pendidikan. Dan apabila kita meraih suatu simbol itu secara simbolik ya, itu kita secara otomatis merasa prestisius di situ. Contoh simpel, sebagai seorang tentara atau polisi atau PNS atau dosen dan sebagainya yang lainnya, itu di sana aja nih, atau itu adalah bapak ini yang bekerja di sini. Jadi lebih, kalau orang Jawa itu lebih diajari ketimbang hanya orang yang mungkin hanya buruh atau apalah gitu kerjanya. Nah, inilah memang kapital simbolik itu penting untuk menaikkan status sosial kita. Jadi prestisius di sini. Inilah yang menyebabkan orang harus menaikkan derajatnya dia agar sosial kehormatan sosialnya lebih meningkat lagi dan dia mungkin lebih percaya diri di masyarakat. Simbolannya, pendidikan sangatlah penting sebagai sebuah investasi modal manusia untuk berkembang untuk menuju strata sosial yang lebih baik lagi. Selain itu, dalam sektor pembangunan, pendidikan juga menjadi penting dikarenakan untuk tercapainya pembangunan yang berhasil dibutuhkan sumber daya manusia, yaitu lewat pendidikan. Pendidikan juga membentuk karakter dan pola pikir manusia. Jadi akan beda pola pikir orang yang memang tidak mendapatkan pendidikan dan orang yang mendapatkan pendidikan. Itu akan beda karena cara pandang mereka, cara penyelesaian masalah itu juga akan berbeda dengan orang yang memang dia tidak pernah terbentur oleh masalah, dan juga dia akan lebih kurang ini ya sudahlah, seperti itu aja. Nah, kalau orang yang punya pendidikan dan dia punya pendidikan, pasti dia tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang memang sedang berkembang. Masalah seperti ini, bagaimana caranya mencari solusi seperti ini, dan seperti ini. Itulah pola pikir yang terbentuk dari pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Salam Rahayu. Om Santi Santi Santi.